saya lanjutkan tentang sabrun saya. Mungkin tidak terlalu panjang, hanya satu dulu. Di sini saya sebutkan yang pertama, alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab. Kata kitab ini saya menyebut di sini adalah amrun muhimun al-kitabah ya basmah rohmiyah, yaitu jadi kitab itu namanya jejak digital ya. La yumkinu ingkaru hari anha haddasan alil haqa'iq bil bayanan. Jejak digital, jadi kitab itu artinya jejak digital. Karena jejak digital tidak mungkin diingkari, dia sudah terekam sedemikian rupa. Maka itu persis dengan ayat surat Al-Jathiyah ayat 29, hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq. Maaf, di sini Allah menggunakan kata natoko, yantiqu, berucap, ada suara. Berucap itu kan ada suara. Hadza kitabuna, inilah kitabku, berarti inilah jejak digitalku yang bisa bicara 'alaikum bil haqq, tentang fakta. Sampai sekarang mengatakan saya tidak pernah dukung Caimin jadi cawapres, tapi di tulisan sini ada Caimin cawapres. Tidak tahu siapa yang dia tulisan di sini, tapi orang asal tahu dia. Ini biar. Tapi itu kan jejak kita. Ada kan di sini tulisannya? Ada. Jadi kita tidak bisa mengingkari sesuatu yang sudah kita kerjakan beberapa hari yang lalu dengan mengatakan tidak. Begitu diklik ketemu semua. Ada orang bilang, kalian saudara-saudara 3 bulan sertifikat cair, malah dikonali. Ada itu ada. Tidak perlu disebut ya, tidak perlu disebut. Ada kan? Waktu kampanye 2019 ngomong, tak ada sertifikat kabeh. Lu saya malah diusir loh. Anak kecil, makanya kita kalau ngomong ngaji di atas podium, hati-hati, anak kita bawain. Ini hadza kitabuna, yang disebut kitabuna yang tiku itu ya ini, yang tiku kan bisa ngomong Pak kitab. Ini sedikit muatan saya. Nah, namanya hadza kitabuna, makanya disebut alladzi anzala ala abdil kitab. Allah yang menurunkan jejak digital kepada kita yang gak bisa dirubah. Loh, kok ada jejak digital? Ya, itu ditafsirkan oleh hadza kitabuna yantiqu. Kadek ditulis sih, inna kunna nastansiku ma kuntum tak malu. Semua yang kamu kerjakan tertulis otomatis, terekam. Tidak bisa dia sampai punya HP nulis sendiri, dibuat, dihancurkan. Sampai tanya telepon sejarah, ketemu semua. Ketemu semua, sampai tidak sudah saya buat di bawah laut, ketemu. Jadi sekarang itu roket aktif itu istirahat. Sudah diganti CCTV. Artinya apa? Teknologi sudah menjangkau itu. Nah, ini contoh yang pertama. Kemudian yang kedua, nah itu ya. Yang kedua, yaitu ada istilah indah. Liyung dirobaksa syadidah. Maka di sini saya sebutkan ada satu hal yang menarik tentang indah itu. Ada satu pasal khusus, namanya faslun fil radar. Wah, indah saya kaitkan dengan radar. Kita ini kan punya alarm, ada radar. Sampai kenapa? Mahitan makulon itu radar. Itu yang dirobaksa. Kenapa? Berarti sampai ada pola yang tidak sehat. Apa itu pola makannya, apa itu pola pikirnya, apa itu pola kegiatannya. Ada pola-pola hingga kamu harus menertibkan jadwal hidupmu. Contoh, ada orang kena liver itu bukan penyakit, bukan. Itu hanya akibat dari pola pemelihara kita. Orang kalau suka begadang itu kena liver. Iya kan? Kena liver, kenapa? Karena melatonin ada unsur dalam, nanti aja melatonin itu ada dalam vitaminnya, ada di susu ada. Kenapa kita tidur? Kenapa asam urat sampai 390 tahun? Karena unsur melatonin yang diperkuat oleh Allah Subhanahu
Ada unsur melatonin, ada jam tidur. Jam tidur kita kapan? Jam 9 malam sampai jam 1. Itu jam tidur. Disebut jam tidur karena jam itu waktunya liver membersihkan toksin racun. Kalau nggak tidur, waduh, liver itu berat kerjanya, membersihnya, buang toksin, malah disuruh kegiatan rokokan. Ya, karena liver itu. Jadi banyak penyakit-penyakit yang sebenarnya bukan sebab, tapi dia hanya akibat. Contoh itu saja, kita pusing-pusing gitu ya, itu bukan penyakit, itu bisa jadi karena terlalu capek kita. Liumtiro, maka saya menyebutkan indah itu rada. Ini penting loh, penting loh. Dan kita itu sudah punya rada, rambu-rambu itu punya. Nah, yang terakhir barangkali sudah terlalu sore, ada yang ketiga, magitina fihi abada. Magitina fihi abada itu kan kamu nanti akan kekal, pahala kekal. Kita ini nggak usah menanya akhirat, Pak. Sekarang tuh ada hukum kekekalan melekat pada satu ciptaan Allah, namanya energi, Pak. Energi itu dibuat nggak bisa, dibuang juga tidak bisa. Bisanya dipindah atau diubah. Contohnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dieksekusi oleh anak, dibakar. Apakah energi api dibuang? Tidak. Apakah hukumannya ditangguhkan? Tidak. Tapi Nabi Ibrahim oleh Allah dibuatkan hukum, namanya hukum kekekalan energi. Apa? Ya narukuni berdawa salaman. Energi panasnya tetap, tapi diubah menjadi dingin, badan, dan menyelamatkan. Contohnya apa? Air condition, kulkas. Itu kan energi panas, Pak. Listrik panas, Pak. Tapi disentuh oleh teknologi, dia menjadi dingin. Maka magitina fihi abada, saya buatkan pasal khusus fitokoh tentang energi. Jadi yo roto air titik itu loh. Jadi kayak sekarang ojo terus magitina apa kuwi magitina. Kan itu gitu. Magitina itu energi kekekalan. Kita ini kalau mendengar kekekalan kan Allah. Loh, Allah itu menciptakan kekekalan, namanya kekekalan energi. Ini kalau kita belajar fisika insya Allah ada. Saya kira itu nanti silakan buka gambar online saya. Kalau kurang puas ada WA, silakan kontak di WA. Terus pokoknya gratis, ya gratis. Nggak saya pungut apapun kecuali doa. Mudah-mudahan saya punya duit banyak. Itu aja. Itu aja. Nah, sehat insya Allah. Mudah-mudahan sehat. Alhamdulillah. Saya kira itu. Terima kasih Abang, sangat luar biasa, di luar jangkauan kita ternyata, di luar ya logika kita itu Bapak ya, begitu luar biasa. Abah yang sudah melampaui usianya dibandingkan kita semua, tapi beliau begitu mendalami, sangat luas sekali. Apabila ada pertanyaan Ibu Bapak atau pernyataan seperti tadi itu, sepertinya pernyataan, silakan kita buka untuk dua penanya ya, kita buka untuk dua penanya karena sekarang sudah pukul 16. Oh ya, untuk kitab menjauh saya selain untuk kitab Kafi ini bisa didapatkan di pintu masuk. Kebetulan yang jualan adik-adik kita IPPN yang cantik-cantik, Ustaz boleh nambah kitabnya maksudnya di depan juga disiapkan. Nah kemudian kalau kita sudah pegang kitab, insya Allah kalau klik YouTube Pak Cep, nanti di rumah minjem HP-nya ibunya, buka YouTube versi online-nya beliau di link yang sudah kita siapkan. Jadi silakan dengan buka kitab sekaligus dengerin di YouTube, insya Allah itu menjadi tambahan ilmu sendiri. Supaya apa ya? Jadi pengurus NU itu tidak terdepan aktivisnya, tapi ilmunya juga harus terdepan. Perlu jangan ketahui Mbak Iksan itu ketua Ansor Tabroy.
80-an. Ingat saya Mbak Yeni itu ketua acara sekretarisnya bapak saya waktu itu. Iya. Numpak sepeda pancal di mana-mana beliau. Nah, masa kita kalah sama yang sepuh-sepuh. Sekarang semua ada dalam genggaman kita, maka kita harus lebih baik untuk melanjutkan perjuangan beliau. Insya Allah deh. Insya Allah. Monggo Ibu Bapak. Ibu adalah Perlu dihitung sepertinya sampai hitungan 10. Satu lagi Mas. Ya. Sekalian ya, kalau jenengan kurang puas dengan beliau apa yang disampaikan tadi mulai pemaparan mukadimah kitab, insya Allah hari Kamis besok tanggal 28 September jam 9 pagi kita Majelis Ulama Indonesia, tentu Majelis Ulama Indonesia itu ada ketua-ketua ormas, ada NU, ada Muhammadiyah, ada bahkan ada LJII, ada Wahdah Islamiyah juga, ada Nahdlatul Wathon, ada Hidayatullah, semua berkumpul bersama di acara tabligh akbar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW hari Kamis jam 9 pagi. Okay. Mohon ketua-ketua MBC, PAC Muslimat, Fatayat, Ibnu PBNU dan semua banok untuk mengajak jamaahnya hadir di mana tempatnya di Pondok Pesantren Minhajul. Gak usah khawatir kelaparan Pak Tarso. Wali Santri Minhajul sudah siap makanan dan male-male yang akan disiapkan. Male itu telur maulid khasnya orang Sulawesi, sama kayak orang Osing, karena di DU itu mayoritas Osing. Jadi insya Allah ada telur-telur maulid yang sudah kita siapkan. Jadi mohon diajak jamaahnya wajib ya. Rombongan rame-rame hari Kamis jam 9 pagi. Yang ceramah beliau langsung Bayi Taham Tahanan. Karena Bayi Saluddin hari Rabu sudah harus kembali ke Banyuwangi. Jadi mumpung beliau ada di sini, mari kita ramaikan besok Bu Yono ya. Kompakan majelis taklimnya, muslimatnya untuk hadir Bu Ani di Pondok Pesantren Minhajul. Insya Allah tempatnya sudah tidak cukup, tapi yang penting kita dengar suara beliau menyampaikan tausiah. Matur mawon. Mungkin closing Mas Agus. Sepertinya masih dipendam di hati semua. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Kiai Wildan, apabila Ibu Bapak ingin memiliki kitab ini, silakan nanti bisa berhubungan di depan oleh rekan kita IPPNU di depan ya. Tapi kalau untuk moderator sepertinya ada satu. Menutup atau menyimpulkan mengenai tentang pemaparan dari Abah Kiai Toha maupun motivasi dari Abah Kiai Ihsan berkenaan dengan muqaddimah. Ini baru muqaddimah, baru pembukaan. Artinya pendalaman dari isinya semua itu insya Allah nanti bisa kita ikuti secara online. Jadi berkenaan dengan surah Al-Kahfi yang alhamdulillah kalau kita sebagai warga Nahdliyin insya Allah ternyata sudah mengamalkan dan selalu dan terus mengamalkan. Hanya saja kita ittiba'nya tidak mengetahui mengenai tentang inti mengenai tentang apa yang termaksud, apa yang menjadi nilai-nilai asbabun nuzulnya dari surah Al-Kahfi itu. Alhamdulillah di kesempatan pertemuan sore hari ini meskipun singkat kita begitu luar biasa mendapatkan pencerahan dari Allah melalui Abah Kiai Toha dengan Abah Kiai Ihsan. Mari sama-sama kita ucapkan Alhamdulillah. Dan mari kita mengistiqomahkan membaca surah Al-Kahfi setiap hari Jumat. Kalau biasanya kita hanya surah Yasin saja, kita tambahi sekarang dengan surah Al-Kahfi. Semoga kita terhindar dari fitnah dunia, fitnah harta, fitnah jabatan maupun fitnah kekuasaan. Tapi sebelum kita tutup, kami selaku moderator mengucapkan banyak
Banyak terima kasih kepada Bapak sekalian. Mohon maaf sebesar-besarnya, dan kita dengarkan closing dari Ketua Tafidiyah PCNU Kabupaten Konawe Selatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul kiram, para alim, para ulama yang saya taati, khusus beliau berdua, Romo Yai Toha Muntaha dan Romo Yai Isanuddin, kaula ngawangaturaken sugeng rawuh ten kantor PCNU Konawe Selatan, dan ucapan terima kasih kepada panjenengan berdua bisa hadir di acara pada kesempatan sore hari ini. Ini adalah keberkahan bagi kami semua pengurus cabang Nahdlatul Ulama, juga jajaran Mustasar dan Rais Suriah PCNU Kabupaten Konawe Selatan, khususan beliau Pak Kiai Wildan yang beliau sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia, semua teman-teman pengurus Banom lembaga PCNU Konawe Selatan, seluruh tamu undangan baik itu dari ormas maupun dari kalangan pemerintahan. Pada kesempatan ini, sebelum kita sama-sama menutup dengan doa, ada penyampaian yang pertama tentang kegiatan kita, kegiatan NU. Yang pertama adalah Ahad Pahing yang seyogjanya dilaksanakan di Kecamatan Laia, yang hari ini caretakernya Pak Anwar. Ini ternyata ada sesuatu hal sehingga tidak jadi dilaksanakan di Kecamatan Laia. Tapi insya Allah Ahad Pahing mundur 1 bulan. Ahad Pahing besok kan tanggal 8. Ahad Pahing berikutnya itu sudah diminta oleh teman-teman dari MWC Moramo Utara. Olehnya itu teman-teman MWC yang lain ini mungkin diinformasikan lebih awal, yang insya Allah acara di MWC Moramo Utara itu nanti menyusul sekaligus pelantikan dari MWCNU Moramo Utara, MWCNU Moramo, MWCNU Konda, yang insya Allah Konda akan dibentuk beberapa waktu lagi. Bagi Wildan insya Allah sudah buat janji dengan teman-teman di sana, dan termasuk pengurus MWCNU Ranomito. Jadi insya Allah Ahad Pahing itu ditempatkan di kantor di Kecamatan Moramo Utara. Yang kemudian Desember ya? 10 Desember 2024. Itu lanjut 2023. Oh, 2023. lanjut Yang insya Allah dilanjutkan PKPNU untuk PCNU Kabupaten Konawe Selatan, yang insya Allah bertempat di pesantren Minhajul Tulab. Nah, ini sebagai informasi awal. Yang kemudian untuk bersamaan dengan pembentukan MWCNU Konda, insya Allah kami akan berlanjut ke MWC Tinanggia. Pak Pairun sudah diinformasikan lebih awal, Pak Cipto. Kemudian dengan MWCNU Laia, ya. Nah, kami akan berubah yang sekaligus nanti diproses konferensi MWC di 2 kecamatan tersebut. Kemudian yang selanjutnya tindak lanjut dari apa yang pernah kita umumkan. Jadi di sini alhamdulillah ada ketua muslimat, ada ketua fatayat, ketua ibnu, IBPNU Ansor, dan teman-teman yang lain. Jadi insya Allah jadwal piket kantor mudah-mudahan segera dilaksanakan. Maka tolong setiap hari
ini ada perwakilan dari IPNU, IPBNU, Muslimat, Fatayat, dan dari pengurus NU. Nanti kalau diminta nama-nama oleh Pak Sekretaris supaya segera dikirimkan. Misalnya hari Senin IPNU rekanita siapa dari rekan siapa, dari IPBNU rekanita siapa, dari Ansor siapa, jadi sehingga semua pada hari tersebut ada. Selasa, Rabu, insya Allah kita akan ada kantor ini sampai hari Sabtu. Yang kemudian malam ini akan digilir bermalam itu sahabat-sahabat Banser. Jadi 24 jam kantor kita akan hidup, sehingga nanti dalam malam-malam tertentu Mas Adnan sudah membuat konsep, mungkin apa konsep pengajian padang bulan yang akan diprakarsai oleh teman-teman Rijalul Ansor, sholawatan sambil ngaji ke-NU-an. Ini nanti Mas Adnan sementara menyusun. Jadi itu penyampaian untuk hal-hal yang terpenting dalam waktu dekat ini. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Dan sebagai closing dari acara bedah buku ini, kita berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ilmu yang kita terima pada sore hari ini menjadi ilmu yang manfaat barokah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Biridhi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa jami' muallimina wa liman allamana wa lahu harfan wahidan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin hamdan hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li kalimati sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa tawbiha wa afiyatal abdan wa shifaiha wa nuril absar wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qalbi wa tanfarju bil qurrat tuqda bihil hawaij وتقضى به الحوائج وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخاتم واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس في كل يوم يا الله. اللهم يا من هو في عونك يا من في الشر وفي فعل حميد يا من في ذات قدم يا مسلم. اللهم أكرمنا منك بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من في أمرك يا ولي حفظا وإلهام مجد يا لطيفا بخلقك ألطف بنا يا لطيف يا عالم يا خبير. اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الأنبياء والمرسلين. اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الأولياء والشهداء والصالحين. اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اتباعه. ربنا اجمعنا مع الأبرار. ربنا اجمعنا مع واسقنا الجنة الدار القرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بركة الفاتحة. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.